Bismillahirrahmanirrahim. Waghtanim, dan perhatikanlah fushatal mahli, luasnya kesempatan, min qabli, sebelum datang, min qabli, sebelum ayyafja'aka, datang kepadamu dengan tiba-tiba, al ajallu, ajal kematian. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, ghardun, sedang menuju, lil afati, kepada bahaya, wa hadfun, dan kamu sedang mengarah, mansubun, kepada tujuan, lisihamil maniyati, kepada arah panahnya kematian. Wa innama, dan sesungguhnya, ra'su malika, modal hartamu, ay alladhi yumkinuka, yaitu yang memungkinkan bagimu, antashtari, untuk mampu membeli atau menjual, bihi, dengannya, minallahi, dari sisi Allah, sa'adatal abadi, kebahagiaan yang abadi. Hadzal umru, umur ini, fa iyyaka, maka hendaknya kerjakan olehmu, antunfiqa, agar kamu menafkahkan, membelanjakan, awqatahu, waktu-waktunya, wa ayyamahu, dan hari-harinya, wa sa'atahu, dan saat-saatnya, kesempatan-kesempatannya, wa anfasahu, dan jiwanya, fima, dari apa-apa, la khaira, yang tidak ada kebaikan, fihi, di dalamnya. Jauhi olehmu, ya, waktu, kesempatan, saat, jiwamu, ya, jauhi dari apa-apa yang tidak ada nilai kebaikan padanya. Wala manfaata, dan tidak ada kemanfaatan. Fayatulu, maka menjadi berkepanjangan, tahsuruka, penyesalanmu. Wa ya'dhumu, dan menjadi besar, asafuka, kesulitanmu, ba'dal mauti, sesudah kematian. Idza arafta, apabila kamu tahu, qadral faiti, kadar kematian, wa tahaqqaqtahu, dan kamu akan melihat dengan nyata atas kadar kematian. Wa qad warada, dan sungguh telah datang, annahu, bahwasanya, tu'radu, didatangkan, alal insani, kepada manusia, fiddaril akhirati, di negeri akhirat, sa'atu ayyamihi, waktu-waktu hari-harinya, walayalihi, dan malam-malamnya, fi hayatil khazaini, pada bentuk khazinah, gedung-gedung atau bangunan-bangunan, kulla yaumin, tiap hari, walailatin, dan malam, arba'un wa asyruna khazanatan, yaitu ada 24 bangunan. Bi'adadi sa'atiha, sesuai dengan hitungan jam, ya, sa'atihima, waktu yang dilewati oleh keduanya, ya, jadi hidup ini 12 jam kali 2, 24 jam. Fayara, maka akan melihat orang, as-sa'ata, waktu, allati amila, yang berbuat seseorang, fiha, di dalamnya, bita'atillahi, dengan ketaatan kepada Allah, khazanatan, bangunan, mamlu'atan, yang terpenuhi, nuron, dengan cahaya. Wallati amila biha, wallati amila, dan orang yang waktunya diperbuat, diberlakukan, fiha, di dalamnya, bimaksiatillahi, dengan berbuat maksiat kepada Allah, mamlu'atan, dipenuhi itu saatnya, waktu-waktunya, zulmatan, kegelapan. Wallati, dan saat atau waktu,
lam ya'mal yang tidak diberlakukan, tidak berbuat fiha padanya bita'atin wala maksiatin dengan ketaatan atau tidak pula berbuat maksiat, yajiduha maka dia akan mendapatinya waktu-waktu nanti di jam-jam negeri akhirat farighatan dalam keadaan kosong, la syai'a tidak ada sesuatu fiha di dalamnya. Faya'dhumu tahsuruhu maka menjadi besar penyesalannya idza nadhara apabila melihat seseorang ilal farighati kepada kesempatan yang kosong, alla yakuna apabila tidak ada amila berbuat fiha di dalamnya, di dalam saat itu bita'atillahi dengan taat kepada Allah. Fayajiduha maka mendapatinya orang yang taat kepada Allah nuron cahaya. Wa ammallati dan adapun orang yang waktunya yajiduha dia mendapatinya mamlu'atan terpenuhi zulmatan dengan kegelapan. Falau qudiya alaihi maka apabila dipastikan alaihi kepadanya ayyamuta apabila dia mati indan nadhari ilaiha di saat dia melihat pada waktu-waktunya di akhirat, minal asafi wal hasrati dari kesulitan dan penyesalan, lamata ghaira annahu la mauta fil akhirati, lamata maka dia berharap ghaira annahu selain bahwasanya dirinya la mauta fil akhirati tidak pingin ada kematian sampai di negeri akhirat. Fal'amilu bi ta'atillahi maka orang yang beramal mengisi jam-jamnya, waktu-waktunya bi ta'atillahi dengan taat kepada Allah, yakunu fiha farahan mughtabitan alat dawami, yakunu ada itu orang fiha di dalamnya farahan kebahagiaan mughtabitan yang amat sangat alat dawami terus menerus, yazidu farhuhu wa iqtibatuhu ala mamarril ayami, bertambah kebahagiaannya dan kesenangan yang sangat ya sepanjang melewati hari-hari di negeri akhirat. Wal amilu dan orang yang beraktivitas beramal bimaksiatillahi dengan berbuat maksiat kepada Allah tarahun maghmumun yaitu kesusahan, maghmumun kesedihan, la yazalu yang tiada henti-hentinya kesulitan dan kesedihan itu, yazdadu makin bertambah, tarahuhu wa ghammuhu ya kesulitannya dan kesedihannya, ila ghairi nihayatin sampai kepada tidak ada batas waktu. Fakhtar li nafsika maka pilihlah oleh dirimu, rahimakallahu semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, madumta fi daril ikhtiyari sepanjang kamu berada di negeri ikhtiar yaitu negeri dunia, ma yanfa'uka apa-apa yang bermanfaat bagimu, wa yarfa'uha ma yanfa'uha apa-apa yang bermanfaat padanya, wa yarfa'uha dan mengangkat padanya, fa innaka karena sesungguhnya engkau, lau qaddamta apabila engkau mendahulukan pada hal-hal yang baik, kharajal amru kharaja keluar al amru urusan an ikhtiyarika dari ikhtiarmu menuju kepada kebaikan, wabadir dan segeralah, wala tusawwif dan jangan kau tunda-tunda, fa innat taswifa karena sesungguhnya menunda-nunda itu syarrun keburukan, wal insanu dan manusia mu'ridun mendatangi li'afatin wa syawaghila kasiratin, manusia itu senang mendatangi hal-hal yang bahaya dan senang mendatangi kesibukan-kesibukan yang banyak sehingga melupakan tugas yang sesungguhnya.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nasihat yang sungguh luar biasa. Kita ini ibarat orang main bola, kita sedang diberikan perpanjangan waktu ya. Di babak pertama 0-0, di babak kedua 0-0 juga, maka dikasih perpanjangan waktu babak ketiga. Kita bisa menggolkan apa tidak ya. Kalau sampai babak ketiga masih 0-0, selanjutnya adalah tos-tosan ya. Adu penalti. Penalti apa penalti ya, finalti ya. Adu penalti. Nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, kita ini sesungguhnya sedang berperang dengan syahwat, hawa nafsu ya. Peperangan kita dengan syahwat dan hawa nafsu sekarang sedang diberikan perpanjangan waktu supaya jiwa yang mutmainnah, jiwa yang bersih bisa mengalahkan syahwat hawa nafsu. Sebab ketika orang itu yang dikedepankan jiwa yang baik ya, akal yang sehat, maka dia akan sampai pada kemenangan. Tapi ketika orang itu mengedepankan syahwat dan hawa nafsu, maka dia akan sampai kepada kekalahan. Maka tugas kita bukan menghilangkan nafsu, tapi tugas kita adalah mengendalikan hawa nafsu. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan, irtanim fushatal mahli min qabli ayyafja'akal ajalu. Irtanim, jagalah olehmu, peliharalah olehmu luasnya kesempatan ini sebelum datangnya kematian dengan tiba-tiba. Mati itu kan tidak selamanya lewat sakit dulu ya. Nggak pernah kedengeran sakit, tahu-tahu habis subuh diumumin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Anu bin Anu ya, meninggal dunia sekitar jam 2 malam. Coba ya, sorenya mungkin masih ngaji kalau yang baik. Kalau yang baik sorenya mungkin masih ya, yang nggak baik ya masih apa kayak ya mungkin masih maksiat, masih berbuat dosa, atau masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tahu-tahu pagi-pagi diumumin. Malamnya masih ngaji, masih ngumpul dengan teman-teman orang-orang baik. Begitu subuh diumumin, kaget nggak kata kita? Masya Allah, malam masih ngaji di Al-Hikmah ya. Mana duduknya nyender lagi. Yang nyender pada ketakutan. Duduknya nyender. Ya Allah, manggut-manggut lagi dia. Ya Allah, tahu-tahu diumumin mati. Ya Allah. Orang kaget. Tapi kaget sebab kematian. Pada sebab yang lain, kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya. Alhamdulillah, dia sudah mau ngaji. Coba kalau masih kayak dulu, belum ngaji-ngaji, tahu-tahu mati, bagaimana coba? Itu. Nah, ada lagi yang sorenya masih mancing, mancing konde lagi, bukan mancing ikan. Malamnya diumumin mati, kaget gak? Kaget juga. Ya Allah, cepet amat dia mati ya. Padahal belum ke masjid, belum ke musola. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni dah dosa dia.
Itu orang baik selalu begitu kalimatnya. Bukan, wah neraka tuh pasti itu belum pernah berbuat baik. Enggak. Kalimatnya mudah-mudahan ya dia termasuk ahli kebaikan, diampuni dosanya. Berarti kagetnya bukan sebab kematiannya, kagetnya sebab dia belum berbuat kebaikan dalam kasat mata kita. Ya Allah. Nah maka irtanim fushatal mahli, ya ingat-ingat olehmu luasnya kesempatan ini, jangan kamu sia-siakan, karena kematian itu tidak ada yang tahu. Masih ada kesempatan bagi kita. Tadi sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah dapat 27 derajat pahala. Kalau yang tadi maghrib tidak berjamaah, berarti kalau dia ingin mendapati pahala berjamaah, mengejarnya berapa hari dia? Ya 26 hari. Iya. Coba. Orang hari ini maghrib dapat 27 karena jamaah. Ini orang nggak jamaah. Kalau ingin dapat pahala jamaah, ngejarnya 26 hari. Iya. Kalau misalnya enggak, kan ntar isya dia jamaah. Oke, isyanya jamaah. Maghribnya tadi yang nggak jamaah bisa diulang nggak waktunya? Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi tiap hari tidak pernah ikut berjamaah. Makin tertinggal, makin tertinggal, makin tertinggal. Ngejarnya itu makin tangeh, kata orang kita. Tangeh untuk bisa mengejar teman-temannya yang lain. Nah, ini harus kita perhatikan. Harus menjadi angan-angan bagi kita. Ya Allah, kalau saya nggak jamaah, rugi saya. Nggak bisa ngejar teman kita yang lain. Nah ini kalau udah dengar begini, ini mestinya antar isya nih nggak muat nih musola. Penuh. Iya, saya ketinggalan mulu. Mulai hari ini, isya ini saya nggak mau ketinggalan berjamaah. Terus tuh 24 jam, masya Allah, kudu digedein nih musola. Kagak muat. Ya. Kalau yang nyambung, kalau yang connect, yang nyambung. Kalau yang nggak nyambung, emang udah tahu besok urusan di akhirat. Ya sok tahu loh. Gitu. Ya biarin aja. Yang penting gua udah sholat. Ya udah, tinggal besok. Ya. Besok kan kita pada ketemu besok di akhirat. Ya. Kalau teman kita ada yang ketinggalan jauh, ya kata kita, lu sih dibilangin kagak percaya. Ya gitu aja. Kayak orang jalan-jalan ke puncak, ya. Cuaca hujan, musimnya musim dingin. Teman-teman pada bawa selimut, pada bawa bekal, takut-takut kalau nanti makanan belum tersaji di sana. Kata dia, alah santai aja, bawa badan satu ini, biarin deh, naik aja ke bus. Begitu sudah sampai di tempat, turun dari bus, gigil dia. Iya. Temennya keluarin tuh mantelnya semua. Ayo, dia mau pinjam punya siapa? Ente kan bawa dua ya, gue pinjam satu dah. Boleh. Iya. Di dunia masih bisa. Nah besok kalau udah sampai ke negeri akhirat, mau pinjam punya siapa? Nggak ada yang mau dipinjemin. Jangankan orang lain, istri aja didatangi suami, mak, amal saya kurang banyak, habis mama mulu yang ngaji, saya nggak pernah ngaji. Lah bapak kan kalau disuruh ngaji kan bilangnya ntar aja, bilangnya saya nitip aja deh, pahalanya ntar bagi-bagi buat saya. Ya kata istrinya, ya nggak bisa pak, di sini udah masing-masing. Tapi mak, dulu kan kalau jalan ngaji kan saya yang ngasih, yang nganterin, yang ngasih transport, yang ngasih buat kotak amal. Ya itu kan di dunia emang kewajiban bapak ngongkosin saya sebagai istri. Di sini bagaimana? Enggak, saya nggak mau kalau pahala saya bapak ambil. Kenapa? Saya aja masih ketar-ketir. Cukup nggak nih saya ini buat timbangan nanti? Apalagi mau diminta sama suaminya. Bagaimana suaminya? Masya Allah, ya Allah, nyesel saya dulu kagak mau
ibadah. Cari anaknya yang dipesantrenin lagi. Nah, kamu kan bapak yang pesantrenin, kamu ahli ibadah. Mohon maaf Pak, saya juga takut kalau nih amal saya tidak bisa mengangkat saya sampai ke surga. Ya. Makanya kan kata ibu-ibu kan, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Terus ya. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci, yang suci hatinya itu ya. Carilah pintu surga dengan amal suami, begitu? Oh bukan. Usul ya, dengan amal sendiri. Gak bisa anak temen, amal bojone ya amalnya dewek. Masya Allah. Nah, kita ini ghardun lil afat wa hadfun mansubun li sihamil maniyat. Kita ini sedang jalan menuju kepada kerusakan fisik ya. Tadinya kan kokor-kokor tuh, gagah-gagah ya. Ya, hujan-kehujanan juga nggak apa-apa, saya hujan-hujanan nggak apa-apa. Coba sekarang hujan-hujanan sampai rumah jebres. Riang itu. Nah, itu namanya kita sedang menuju pada kerusakan badan, kerusakan fisik kita. Makin lama makin lemah. Kata surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakisu. Siapa yang ditambah umurnya dikurangi ya, keperkasaannya dikurangi, kekuatan fisiknya dikurangi. Wa hadfun mansubun li sihamil maniyat, sedang menuju kepada panah kematian. Bahasanya indah ya, sedang menuju kepada panah kematian. Sementara modal hidupmu adalah umurmu. Modal hidupmu adalah umurmu yang bisa memungkinkan kamu membeli ya, membayar sa'adatul abad ya, kebahagiaan yang abadi. Modal kita untuk selamat di akhirat adalah umur kita. Bukan harta, bukan pula jabatan, bukan pula banyaknya teman ya. Tapi umur kita manfaatkan untuk apa? Ini modal kita, umur kita. Kalau kita menyia-nyiakan umur kita, maka fayatulu tahsuruka wa ta'zimu asafuka. Kamu nanti akan menyesal sepanjang waktu, dan kamu akan mendapati kesulitan yang besar kalau kamu sudah mati. Tapi kalau kamu ya, menghitung-hitung ini umur, memanfaatkan kesempatan waktu untuk mengisinya dengan kebaikan, maka kamu akan bisa menebus sa'adatul abad, akan bisa membayar kebahagiaan yang abadi besok di negeri akhirat. Makanya jangan ngiri sama orang lain. Orang lain gak ibadah tapi kok kaya ya. Ya Allah, saya ibadah melulu kagak kaya-kaya. Ini kaya miskin bukan urusan ibadah. Kaya miskin itu urusan bagaimana semangat dia dalam mencari rezeki. Bapak mancing, modal pancingannya 1. Si fulan mancing, modal pancingannya 20. Iya, 20 apes-apesnya ya dapat 15 ikan. Nah kita pancingan 1, untung dapat ikan 1, itu masih beruntung. Maka kita dapat ikan 1, kita jangan kemudian menyalahkan Allah. Kenapa tadi saya udah sholat sebelum berangkat mancing dapatnya ikan 1, dia yang nggak sholat dapatnya ikan 15 ekor. Nah modalnya beda. Modalnya beda, tetapi yang 1 menjadi berkah dalam hidup. Karena rezeki itu bukan ukuran banyak sedikitnya, tapi ukurannya mencukupi enggak sama kebutuhan.
penghasilan kita sedikit, tetapi kita bisa memanage kebutuhan yang lebih sedikit dari penghasilan kita. Lebih enggak? Sisa enggak? Sisa. Penghasilan kita 5 juta sebulan misalnya, tapi kita memanage kebutuhan kita dalam 1 bulan cukup 3 juta, berarti tersisa 2 juta. Orang penghasilannya 20 juta sebulan, tapi dia tidak bisa memanage kebutuhannya sebulan 25 juta, sisa enggak? Ngutang. Kalau begitu siapa yang kaya? Siapa yang mampu? Yang rezekinya sedikit tapi bisa menekan kebutuhan yang sedikit. Nah, itu kenyataannya. Maka berkah itu bukan pada banyak sedikitnya, tapi berkah itu pada merasa kecukupan. Maka hidup kalau ngikutin kemauan nggak bakal cukup, tapi hidup ngikutin kemampuan, ya, insya Allah cukup. Ya, kemampuannya segini, ya sudah segini aja, jangan maksain. Kayak orang hajatan, ya, orang hajatan itu kan pingin ngundang orang, pinginnya ngundang banyak apa sedikit? Banyak. Wah, teman saya ada kali 2000, saya undang aja semua. Iya. Lah kalau ngundang 2000 modalnya berapa? Kalau 2000 yang diundang, berarti yang akan datang 4000. Karena yang datang sepasang-sepasang, sejodoh-sejodoh. Modalnya berapa? Kalau satu porsi 20.000 kali 4.000 berapa itu? Hah? 20.000 kali 400, 4 kali 4.000, 20 kali 4, 800, 80 juta. 80 juta, ya. 80 juta. Nah, itu ngikutin kemauan. Kemampuannya nggak sampai 80, ya. Orang bawaan dari besan aja cuma 20, buat sewa rias sama pasang tenda habis. Ya, modal sendiri paling ya 15 sampai 20. Ya udah segitu-segitunya. Kalau nggak mau pusing, ikutin jangan ngikutin kemauan. Nanti stres sendiri. Begitu kondangan orang banyak, ya, nggak taunya amplopnya 2.000, 5.000, amplop kosong. Ayo pusing-pusing dah. Apa-apa udah ngutang semua. Tuh, gara-gara nurutin kemauan. Kalau nurutin kemampuan kan yang diundang bisa dipilih-pilih. No kelas bandeng, no kelas kakap, undang dah. Yang kelas teri ya tetangga kanan kiri memang kudu dibawa dah, biarin teri-teri nggak apa-apa. Nanti kan terpenuhi oleh kelas-kelas kakap. Begitu dibuka, alhamdulillah, untungnya 200%. Emang orang dagangan nyari untung. Orang hajat kan nggak nyari untung, tapi jangan sampai buntung, jangan sampai bangkrut. Ini contoh. Nah, modal kita ini adalah umur, waktu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalau saat di dunia mah nggak kelihatan. Nanti siapa yang kantongnya terisi, yang terisi kebaikan, kantong pahalanya, ya. Nanti siapa yang kantongnya kosong, nanti siapa yang kantongnya isinya sampah. Itu di dunia kita mah belum berasa, ya. Seperti saya pernah ceritakan, orang pingin menyaksikan siksa kubur. Ada orang paling jahat di kampung itu meninggal, dia bikin gali kubur sendiri dengan difasilitasi rumah dalam tanah, ya, ada kipas anginnya, ada lampunya, ada apanya, dilubangin ke kuburan orang jahat yang mati, ditonton sama dia sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Kok diem aja tuh orang, katanya ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Mana? Nggak percaya. Giliran dia sendiri mati,
baru ngelihat mana orang yang dapat nikmat kubur, mana orang yang dapat siksa kubur. Jadi kalau ingin tahu nikmat kubur, siksa kubur, mati baru lihat. Ya, kalau kita masih hidup, ya dohirnya nggak kelihatan, dohirnya nggak kelihatan. Nanti kalau sudah mati, baru bisa melihat tentang kehidupan. Ya. Tapi kalau kita masih hidup, ya tidak bisa melihat tentang kehidupan yang sesungguhnya. Maka orang mati terhadap orang yang hidup itu seperti orang nonton televisi. Kita lihat orang yang lalu lalang di TV, kita kenal ABCD, tapi mereka nggak lihat kita. Itu akan seperti itu. Telah dijelaskan bahwa sampai kepada negeri akhirat itu akan dilewati sa'atu ayyamihi wa layalihi fi hayatil khazaini kulli yaumin wa lailatin arba'un wa asyruna khazanatan. Ya. Nanti ada gedung-gedung bangunan di negeri akhirat, jumlahnya yaitu 24 seperti waktu yang kita lewati di dunia. Kita hidup di dunia itu 24 jam. Dalam 24 jam itu per jamnya ada putaran film kita, ya. Putaran film kehidupan kita saat di dunia, ya. Mulai bangun pagi jam berapa tadi? Jam 3:30 misalnya, 3:30, biar kata 2 rakaat 4 rakaat masih mampu menyisakan waktu untuk salat tahajud, diisi dengan zikir. Masuk waktu subuh, berangkat ke mushola, jamaah sholat subuh, sambung zikir, pulang perutnya mules ke toilet, ya. Biasanya kan gitu tuh ya, ke toilet, rapi, mandi, sarapan jalan kerja, terus itu 24 jam kita lewati. Nanti akan kelihatan jam sekian sampai jam sekian isinya adalah ibadah, jam sekian kosong, jam sekian maksiat. Itu nanti ada semua. Nah, kalau totalitas jam waktu yang kita isi adalah kebanyakan ibadah, maka berarti kantong amal kita atau ruang bilik-bilik bangunan kita itu isinya nuron, cahaya, nilai-nilai kebaikan. Nah, kalau orang itu ibadah enggak, maksiat juga enggak, nggak ngapa-ngapain, nanti berarti kantongnya, gedung-gedung bangunannya, ya, jam per jamnya semuanya zero, kosong, nggak ada nilai apa-apa. Kalau yang berbuat maksiat, maka gedung-gedungnya isinya adalah zulmatun, kegelapan. Coba kita angen-angen dari tadi subuh sampai sekarang, mana pos-pos waktu yang kita isi dengan ibadah, mana pos-pos waktu yang kita isi dengan main-main, ya, HP melulu, dikit lagi HP, ya. Mau bangun tidur ambil HP, mau tidur pegang HP, 24 jam HP semua. Nanti sekat-sekat jam-jamnya berarti kosong, isinya cuman main HP. Apalagi kemudian isinya berbuat maksiat, adalah kerugian yang panjang. Maka kalau kita ingin selamat di negeri akhirat, maka hendaknya kita isi waktu-waktu kita bi taatillah, dengan taat kepada Allah. Kalaupun kita ketaatan itu tidak berbentuk ibadah secara langsung, tetapi setidaknya kita tidak berbuat maksiat, tidak melakukan perbuatan dosa, maka masih ada isinya itu. Volume kebaikannya ada, sekalipun tidak penuh. Yang begitu nanti farahan mughtabitan alad dawam wa yazidu farahuhu wa iqtibatuhu ala mamarril ayyam.
dia akan menemukan kebahagiaan, kesenangan yang luar biasa, yang terus menerus. Tiap hari bertambah kesenangannya sampai batas waktu yang tidak ada batasnya, tidak terlewati waktu, karena sudah sampai di negeri akhirat. Jangan sampai negeri akhirat, alam kubur aja batasannya kapan, kan sampai hari ini wallahu a'lam, gak ada yang tahu. Sebaliknya orang yang amal maksiat, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, tarahun maghmumun la yazalu yazdadu tarahuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayatin. Orang yang hidupnya diisi dengan maksiat dosa, tidak segera bertaubat kepada Allah dan merubah diri untuk melakukan kebaikan, maka yang ada adalah kesengsaraan hidup yang tiada batas waktunya. Kesengsaraan, kesulitan hidup yang tiada batas waktunya. Nah, kata pengarang kitab ini, kata beliau, mumpung kamu masih ada di darul ikhtiar, mumpung kamu masih berada di negeri yang masih bisa diupayakan untuk menjadi baik, ya, maka segeralah kerjakan kebaikan demi kebaikan dan jangan malas untuk melakukan kebaikan. Terus segera. Sudah adzan hayya 'alas shalah, tabok diri kita. Jangan malas kamu. Ayo berangkat sholat jamaah. Nanti masuk waktu hayya 'alas shalah, jalan lagi. Terus begitu. Ya. Badir bil a'malis shalihah wa la tusawwif. Jangan bermalas-malasan. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita akan datang. Supaya kita tidak rugi, maka ayo waktu demi waktu terus menerus kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan diri kita untuk sampai kepada nilai-nilai kebaikan yang terus menerus, sehingga hingga akhir hayat kita meninggal dunia dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.